naik haji sebanyak 80 orang di bawah pulau jadi milik Sumatera Utara. Iya. Tiba-tiba Raja Ampat sudah ada tambang. Iya. Memang Dor dia tiba-tiba jadi punya orang semua. Dang dung tang gedang dang dang daga daga dum gedam dam dam tung tang daga daga dum tung wow 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 wow. Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Pro Justisia dalam sesi Free Voice. Hari ini kita kedatangan dua orang anak muda yang sangat on fire sekali dari Pemukiman Lampu. Di samping saya ada siapa? Dimas. Ada Dimas dan satu lagi? Gibran. Ada Gibran. Ada Dimas dan ada Gibran. Dua pemuda ini merupakan asli pemuda di Lampu yang memang sangat kreatif sekali. Makanya hari ini kita undang untuk kita kulik lebih dalam bagaimana mereka beraktivitas di Pemukiman Lampu, kawan-kawan semua. Oke, siapa dulu nih? Aku tanya Dimas dulu ya. Dimas dulu. Oke Dimas, sekarang nih sibuk sehari-harinya apa? Lagi ngapain aja nih? Jadi akhir-akhir ini memang kita lagi sedang aktif di sosial masyarakat. Kita juga bergerak di bidang lingkungan. Pertama kita ada bank sampah, kita bersih sampah, jaga area pantai, juga kita aktif di pariwisata. Kemudian juga dalam 3 bulan terakhir ini kita aktif dalam penyusunan peraturan adat mukim itu. Wow. Oke. Ada lagi? Untuk sementara itu aja. Wow, sangat sibuk sekali berarti ya. Banyak sekali kegiatan yang memang sedang dilakukan oleh Bro Dimas kita ini. Nah, samping saya ada Gibran. Nah, Gibran, sekarang lagi sibuk apa? Lagi kerjain apa? Ataupun lagi ngelakuin apa nih di Pemukiman Lampu? Nah, kalau di Lampu sendiri itu ada organisasi, Pak. Oke. Ya, OPMA, organisasi pelajar mahasiswa Lampu. Sendiri jadi ketua di organisasi tersebut. Wow, keren. Dalam beberapa waktu terakhir, OPMA kerjasama dengan Yayasan Lingkar Prodistia. Itu kerjasamanya menyusun juga Perdatkim atau peraturan adat mukim Lampu. Oke, berarti memang dua-dua ini lagi sibuk nyusun peraturan adat mukim gitu ya. Nah, ngomong-ngomong peraturan adat mukim nih, emang apa sih peraturan adat mukim itu? Mungkin Dimas bisa jawab lebih dulu. Apa? Jadi peraturan adat mukim. Dan mungkin istilah mukim ini agak asing. Tidak di semua tempat ada istilah mukim. Di Aceh sendiri ada struktur lembaga adat yang bernama mukim. Nah, mukim ini adalah sebagai pemangku adat yang dipimpin oleh mukim. Nah, dalam kehidupan sosial masyarakat adat itu dia ada aturan-aturan yang memang diatur secara khusus sebagai ketertiban sosial. Itu mulai dari bagaimana kita cara turun ke sawah, kemudian cara kita ke gunung, cara kita ke laut, cara memelihara ternak, dan juga kehidupan sosial lainnya. Jadi dirangkum semua dalam mukim ini, dalam peraturan adat mukim ini. Dan juga di Aceh sendiri itu dulunya itu ada namanya adat Muktalam, juga rujukan daripada peraturan adat yang ada di Aceh. Yang memang masih sering digunakan oleh masyarakat. Namun memang kurangnya kita adalah sebelumnya itu tidak menulis, hanya berlaku pada lisan. Hari ini dengan adanya tim penyusun tadi itu, kita berupaya menulis kembali aturan-aturan adat yang sudah ada agar itu menjadi suatu data yang otentik, tidak lagi dari lisan ke lisan. Oke, menarik. Oke, mungkin nih ke Gibran pula ya. Gibran kan sekarang ketua organisasi ya. Organisasi apa tadi? Organisasi pelajar mahasiswa Lampu. Oke. Dengan OPMA. OPMA. Jadi kawan-kawan, Gibran sekarang merupakan ketua OPMA, organisasi pemuda dan pelajar Lampu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi peraturan adat mukim yang sebelumnya udah disampaikan sama si Bro Dimas. Nah, di Gibran sendiri OPMA sejauh apa sih berkontribusi dalam proses penyusunan peraturan adat mukim Lampu ini? Nah, berkontribusi kami di awal melakukan tanya jawab dengan masyarakat Lampu, tokoh-tokoh daripada masyarakat Lampu, ada Pak Wargi, Bang Malaur, sama Kecil Mbak. Nah, itu melakukan kuesioner. Kami membagikan pertanyaan-pertanyaan, lalu kami rangkum dan mengirim kepada tim penyusun adat Lampu. Nah, terus ini membuat acara kenduri, Pak.
Nah, Oke. Geli-geli ini bukan sekedar acara datang terus makan langsung pulang, tapi Oke, melakukan oke. acara-acara itu. Fokus kami di acara tersebut adalah membuat expo. Nah, di expo itu kami membagikan hasil-hasil daripada uh, tanaman-tanaman Hasil, gitu tanaman di lampu, di lampu. hasil bumi ya. Hasil bumi asli dari lampu. Apa aja tuh hasil buminya tuh? Nah, kalau untuk tanaman kami ada cengkeh, itu menjadi yang nomor satu lah di lampu. Oke. Nah, terus ada coklat, pinang, terus manggis, rambutan, dan lain-lain juga. Oke. Keren sih. Tapi ngomong-ngomong masalah apa ada di Ganduri Gili ya? Kira-kira ada hal lain nggak yang juga dipamerin selain hasil bumi dari lampu? Di acara negeri ini juga ada ikrar semusim namanya. Ikrar semusim, apaan tuh? Musim itu adalah 3 musim di lampu. Oke. Jadi ada musim sawah, musim bergunung, sama musim laut. Dan ini berkaitan dengan tadi ada pewangi, panglima laut, sama ujung belah. Nah, setiap 3 tokoh ini memimpin lah setiap musim ini. Oke. Ya, kira-kira suatu adat yang memang itu jadi semacam ciri khas ataupun identitas dari kemukiman Lampu itu sendiri. Berbicara adat yang memang menjadi khas ataupun identitas daripada Lampu itu sendiri adalah Sri Musim. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sekilas sama saudara Gibran. Juga di acara Kandugi kita ada ikrar musim. Nah, jadi Sri Musim itu adalah 3 musim ya. Oke. Ya kan? Jauh laut, jauh udang, jauh ubli. Pergi ke sawah, ke gunung, dan Dan ke ke laut. laut. Nah, dan itu dilakukan setiap tahun dalam jangka waktu yang berbeda. Oke, sebagai contoh, di kala musim timur, kan, itu sebagian masyarakat perginya ke laut mencari nafkah di laut. Ada yang nelayan, ada yang namanya itu sonoh. Sonoh itu biasanya dilakukan oleh kaum ibu-ibu. Kemudian setelah berakhirnya musim timur, masuk ke musim barat, itu kan di laut angin sudah kencang. Nah, tidak cocok lagi pergi ke laut. Masyarakat Lampu di kala musim barat itu juga hujan curah hujan menjadi besar, jadi mereka pergi ke gunung. Nah, karena di masa itu cengkeh sudah matang, durian sudah berbuah, dan hasil-hasil gunung lainnya sudah siap dipanen. Setelah selesai memanen gunung, mereka turun ke sawah di akhir tahun itu biasanya. Setelah selesai turun ke sawah, balik lagi ke pola awal, pergi ke laut. Nah, makanya masyarakat Lampung ini identik sekali dengan laut, gunung, dan sawah. Itu memang betul-betul pola kehidupan masyarakat Lampung, sehingga masyarakat Lampung selalu mencari cara ya kan bekerja sesuai dengan musimnya. Oke. Di kala musim timur yang memang identik dengan kemarau, ke laut cari nafkah segala macam. Ketika memasuki musim barat yang identik dengan curah hujan, mereka ke gunung. Kemudian setelah selesai curah hujan, sawah sudah berair, ya kan, mereka menanam padi di sawah. Dan pola kehidupan seperti itu sudah berlangsung turun-temurun di kami. Oke, dan jadi semacam kebiasaan dan adat begitu ya. Sehingga kita ada sekolah, kita beri nama Sri Musim. Kemudian Ada kita sekolahnya juga. ada sekolah. Wah, Kemudian juga keren, ada keren. lapangan. Itu kita beri nama dengan Sri Musim juga. Kenapa? Karena sekolah dan lapangan ini didapat dari hasil alam itu sendiri. Oke, berarti begitu apa ya? Besarlah dampak Iya. dari Sri Musim tadi ya terhadap kehidupan masyarakat Lampung, sampai aset-aset kemukiman pun juga diberi nama Sri Musim gitu ya. Oke, sip. Nah, lantas Dimas nih sebagai anak muda ya, dan juga Gibran ya tentunya. Nah, apa sih peran ataupun kontribusi Dimas dan juga Gibran dalam upaya melestarikan nih hukum adat ataupun ya Sri Musim tadi lah secara lebih khusus gitu? Apa nih kira-kira? Dari siapa dulu menjawab nih? Oke, boleh. Nah, Dimas dulu ya. Oke. Jadi salah satu upaya kami untuk menjaga itulah dengan menuliskan tadi. Oke. Karena kenapa? Dulu ya kan orang-orang sebelumnya bisa mewariskan itu melalui lisan secara turun-temurun. Namun seiring perkembangan zaman, kita juga perlu menuliskannya, mendokumentasikannya, sehingga apa? Bisa dipelajari lagi oleh generasi seterusnya. Karena kami hari ini ya kan untuk mencari data tentang bagaimana Sri Musim, bagaimana kehidupan terdahulu, ya kan agak sedikit susah. Karena kenapa? Lampung ini kan di tahun 2004, 26 Desember kan pernah dilanda tsunami. Iya. Kan sebagian ayah-ayah kami, orang-orang tua kami juga sudah tiada di telan musibah, kan.
Sehingga untuk kami mencari jati diri kami ini sebagai identitas orang Lampung, ya kan, dan dengan nama asli tadi agak susah. Sehingga berkaca daripada itu kami ingin menuliskannya agar apa generasi selanjutnya juga bisa belajar. Kemudian hari ini juga kami sedang mengupayakan gunung kami itu hari ini kan diklaim sebagai hutan lindung. Oh, ya. Ya, benar. Jadi untuk itu pun kami ingin mengupayakan kembali bahwa pada dasarnya itu hutan lindung. Oke. Berdasarkan Sorry aku potong ya. Oke, boleh. Ini kan tadi kita lagi ngomongin Sri Musim kan. Ya. Kita langsung ke apa namanya hutan lindung katanya. Nah, boleh diceritain secara singkat nggak kenapa tiba-tiba nih hutan di Lampung udah jadi hutan lindung nih? Mula dari tahun 2000-an sebelum tsunami itu secara parsial memang sudah diklaim sebagian daripada gunung tadi hutan lindung. Oh, Kemudian berlanjut di tahun 2013 itu diklaim secara keseluruhan sebagai hutan lindung. Nah, sejak 2013 memang masyarakat Lampung itu sudah berupaya mengadvokasikan bahwa itu bukan hutan lindung. Ya kan, itu adalah gunung rakyat, tanah rakyat yang memang sudah dikelola secara turun-temurun. Dari bahkan di dekade 80-an kita sama-sama mengetahui bahwa Lampung ini merupakan tempat penghasil cengkeh terbesar. Kan? Ada orang-orang Lampung dari hasil cengkeh itu mereka bisa sekolah ke perguruan tinggi, naik haji sebanyak 80 orang. Satu kampung itu hal yang luar biasa di tahun itu. Kemudian juga kita Masjid Rahmatullah Lampung yang ikonik sekarang ini, ya kan, itu juga merupakan hasil daripada seluruh masyarakat yang menyumbangkan hasil cengkehnya untuk dibangun masjid. Kita juga mendirikan sekolah SMP tadi, SD, SMP, kemudian juga kita ada lapangan. Jadi hasil alam ini betul-betul kita kelola untuk keberdayaan masyarakat juga. Oke. Nah, jadi sumber penghidupan ini bukan cuma untuk per individu, tapi juga untuk sosial. Jadi semacam apa efek komunal Efek berarti ya. komunal untuk sosial ya. Jadi makanya kenapa gunung ini menjadi penting bagi kami? Karena itu bukan cuma sumber kehidupan, tapi itulah identitas kami. Disitulah sosial masyarakat kami dihidupi. Oke. Kami gunung, laut dan sawah itu merupakan bagian daripada jiwa. Makanya masyarakat Lampung ini sangat sensitif nih. Apabila lautnya, apabila sawahnya, apabila gunungnya diganggu. Karena itu bukan sekedar tanah yang diwariskan, tapi itu ada cerita, ada sejarah di dalam. Ada jiwa-jiwa yang ditanam di dalam gunung itu. Sehingga memang masyarakat Lampung, ya kan, gunung itu jangankan apa namanya diganggu ya. Ada orang, ini kami kan ada istilahnya namanya tabing. Iya. Itu juga tertera di dalam aturan peraturan. Tabing itu, ya kan, tidak boleh dipotong sembarangan. Apabila ada masyarakat yang melanggar memotong secara sembarangan, itu ada sanksinya. Itu hanya sebatas tabing. Tabing itu pohon yang ditanam di lereng gunung secara berjajar sebagai penahan angin. Nah, satu batang di pohon aja dipotong aja, ya kan, itu apabila tidak sesuai prosedur itu akan bermasalah. Segitunya loh kami menjaga gunung ini, tapi tiba-tiba diklaim sebagai hutan lindung. Ya kan, dan itu sangat menyayat hati kami. Jadi dari 2013 tadi itu kami mulai bekerja, termasuk mulai dari pemetaan. Kami petakan ulang wilayah-wilayah kami segala macam untuk advokasi. Namun untuk proses advokasi ini itu kan memakan biaya yang besar, sehingga sempat terhenti di tahun 2015. Ya kan? Kemudian belakangan ini, ya kan, mulai muncul isu nih di tengah kami masyarakat masih sedang mengadvokasikan tentang gunung kami, muncul isu bahwa akan dibangun sebuah tenaga listrik PLTB. Oke, sorry aku potong ya. Oke, boleh. Ya, yang sepengetahuan aku nih dan mungkin juga kawan-kawan kita, juga masyarakat lainnya yang awam gitu ya. Kan sepengetahuannya pasti ketika satu wilayah ditetapkan jadi hutan lindung, tentu kan itu punya dampak positif begitu. Nah, lantas kenapa di Lampung malah sebaliknya? Kenapa masyarakat malah menolak hutan mereka jadi hutan lindung? Ada apa sih sebenarnya? Nah, jadi masyarakat ini kan sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung, mereka sudah melindungi gunung ini. Oke. Ya kan, sepanjang rekam sejarah Gunung Lampung, ya kan, kita tidak melihat nih tanah longsor di Gunung Lampung. Kita tidak pernah melihat penambangan illegal logging di Lampung. Kita tidak pernah melihat. Ya kan, perburuannya lihat juga tidak ada kita lihat di Gunung Lampung ini. Ya kan, masyarakat emang betul-betul menjaganya. Nah, kemudian dengan ditetapkan hutan lindung, yang pertama itu hak-hak masyarakat sebelumnya berkebun di sana, ya kan, mulai nggak bisa nih, ya kan, karena itu sudah menjadi hutan lindung. Kemudian setelah ditetapkan hutan lindung, malah ini ada proyek pembangunan di atas gunung tersebut.
Pembangunan apa tuh? Pembangunan PLTB tadi itu. LTB. PLTB. Nah, itu kan sangat kontradiktif nih antara ingin melindungi atau merusak nih. Sehingga masyarakat yang sebelumnya berniat ya kan bukan berniat sih, memang sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk melindungi gunung ini, tiba-tiba diletakkan sebagai hutan lindung, ternyata tidak dilindungi, malah ingin ada proyek di sana, sehingga itu memang sedikit timbul gejolak di masyarakat. Oke kan kawan semua, sangat lugas sekali, sangat panjang sekali penjelasan dari Bro Dimas kita. Ya ini juga menunjukkan bahwa Bro Dimas walaupun masih muda tapi juga sangat menguasai dan juga mengetahui berbagai problema yang ada di pemukiman Lampung. Gibran gimana, masih aman kan? Masih aman, Pak. Masih aman, sip. Oke Gibran, ini udah panjang lebar tadi aku sama si Bro Dimas nih. Nah di Gibran sendiri, gimana sih tanggapan Gibran? Kan tadi Dimas udah nyampe ini bahwa memang ada penetapan secara sepihak lah ya dari pemerintah pusat terhadap hutan Lampung menjadi hutan lindung. Nah Gibran sendiri ngelihat ini gimana dari perspektif Gibran tentang soal penetapan sepihak ini? Mungkin bagi aku Bang, tak jauh beda lah dari Bro Dimas, karena ini tanpa kami nggak menerima Bang. Oke. Seperti yang Bro Dimas bilang tadi, ini hutan lindung, jadi sebenarnya apa yang dilindungi Bang? Karena dari dulu juga masyarakat Lampung udah melindungi hutan kami. Iya. Jadi ada tabing angin ataupun hal yang lainnya. Jadi ya nggak perlu ditetapkan lagi gitu kan, karena memang nggak ditetapin aja udah kita lindungi sendiri gitu. Ya tapi memang kalau memang lagi banyak semacam ya tren penetapan sepihak gitu, kayak kemarin baru kejadian di Singkil ya, tiba-tiba 4 pulau udah jadi punya Singkil ya, kapan pula tuh udah jadi punya Singkil kan? Oh ya sorry, punya Sumut. Sorry aku kecepatan ngomongnya. Nah Gibran, Dimas, ini terakhir nih ya. Ini aku bakal tanya ke kalian masing-masing. Ke Gibran dulu. Nah Gibran, ini kan kalian lagi nyusun nih peraturan adat Mukim Lampung. Tadi juga udah dijelaskan secara ya hampir menyeluruh lah oleh Dimas bahwa pengaturan peraturan adat ini untuk mendokumentasikan berbagai adat istiadat yang ada di Lampung. Nah, selain itu tentu ada hal lain yang tentu ingin digapai dari dibentuknya peraturan adat Mukim Lampung ini. Nah, menurut Gibran sendiri, apa saja hal yang harus dicapai dari peraturan adat tersebut dan apa sih harapan Gibran terhadap peraturan adat yang sedang kalian susun bersama ini? Harapan aku Bang, karena di dalam peraturan adat itu ada aspirasi masyarakat. Jadi mungkin hal-hal yang disampaikan melalui lisan jadi cantumkan lah di peraturan itu. Nah, apa sih masyarakat Lampung itu bangga lah, karena kalau misalnya peraturan adat tersebut jadi terus siap lah, ya sah. Itu harapan dari masyarakat Lampung. Yes. Itu harapan dari masyarakat Lampung. Nah harapan dari Gibran sendiri nih, selaku anak muda apa? Nah, jangan itu kan masyarakat Lampung oke. Nah secara pribadi nih Gibran pengennya apa sih yang akan terakomodir nih dari hadirnya peraturan adat tadi? Nah bagi anak muda sendiri itu apa inginannya? Harapannya apa? Harapannya mungkin mau lebih jelas mungkin, karena seperti yang tadi ada dulu itu cuma jadi ini udah ditulis dan untuk generasi selanjutnya tuh mungkin bisa dibaca. Oke, ya sih. Jadi adik-adik kita nanti, anak-anak kita nanti dapat lah tahu bahwa ada peraturan adat yang memang hidup di tengah masyarakat di Lampung gitu ya, nggak terkikis oleh waktu gitu ya. Oke sih. Nah Dimas sendiri seperti apa? Seperti yang juga sudah sedikit tadi disampaikan oleh Bro Gibran yang merupakan ketua Opoma. Begitu juga nih. Iya. Opoma ini sendiri merupakan salah satu hasil bukti daripada kejayaan Lampung di masa Keren. Karena kenapa? Kalau masyarakat Lampung sudah jadi cengkehnya makmur dan kehidupannya makmur, kami mahasiswa yang sekolah kuliah pulang Lampung berubah, sehingga sejauh ini Lampung menjadi satu-satunya wilayah dengan wilayah pemukiman yang memiliki perlindungan mahasiswa dan masih aktif sampai sekarang.
dari tahun 1975 sampai hari ini. Jadi saudara Gibran merupakan salah satu ketuanya sekarang, generasi kesekian. Bro Dimas ketuanya juga bukan? Ya, saya sebelumnya. Wih, Nah, mantap, jadi- sama-sama ketua nih ya. Ya, Abu Mali merupakan salah satu warisan daripada Sri Musim itu tadi. Oke. Kemudian kami dalam aturan adat ini, ya kan, kami ingin bahwa adat ini akan menjadi suatu aset tak benda, kekayaan tak benda daripada pemukiman Lampung. Dan juga kita ingin menunjukkan bahwa kita masyarakat Lampung ini adalah suatu masyarakat yang beradab dan berbudaya. Sehingga kita punya aturan, punya tatanan masyarakat dalam kehidupan. Memang dari sebelumnya itu sudah ada, hanya tidak tertulis. Hari ini kita sudah menulisnya dan semoga bisa untuk generasi-generasi selanjutnya. Ya kan? Kami juga berharap nih, agar jangan sampai adat dan budaya yang memang itu bagus, ya kan, dan sudah terbukti sepanjang adat dan budaya ini kami jalankan, sawah kami nggak ada yang rusak, laut kami nggak ada yang rusak, gunung kami nggak ada yang rusak. Ya kan? Ini kan bukti otentik nih, seberapa kuatnya pengetahuan orang-orang tua kami terdahulu dalam menjaga lingkungan kehidupannya, ya kan? Sehingga mungkin kami ini kedepannya akan lalai, nggak akan tahu lagi, ya kan. Ya, jika sebelumnya itu orang-orang duduk di warung kopi membicarakan nih, yo dia beli menung, dia daun dan yo, kan? Ada semuanya. Namun kan sekarang hal itu sudah tergerus oleh zaman. Ya, semua sudah main media, main online segala macam. Sehingga kita perlu mendokumentasikannya ini. Kita perlu membuat suatu data autentik dalam bentuk dokumen, ya kan? Sehingga ini bisa diwariskan, bisa kita publikasikan sehingga semua orang tahu. Ya kan, ketika mereka datang ke Lampung, mereka jangan sampai rusak sawahnya, jangan sampai rusak lautnya, jangan sampai rusak gunungnya. Karena itu adalah jiwa daripada masyarakat Lampung, identitas Lampung yang jangan diganggu sama sekali. Memang sebelumnya mungkin orang nggak tahu, hari ini dengan kita buat kayu dalam peraturan adat mungkin belum tertera semua, sehingga sama-sama tahu, sama-sama kita jaga. Dan juga kami mengupayakan ini untuk mengembalikan tanah kami, tanah rakyat, tanah adat yang memang sebelumnya itu sudah kami jaga, yang kita secara sepihak ini akan memang sedang trennya nih kan, tiba-tiba pulau jadi milik Sumatera Utara, Iya. tiba-tiba Raja Ampat sudah ada tambang, Iya. ya kan? Memang Serba serba tiba-tiba jadi punya orang semua. Ya kan? Kami juga dalam tidur, bangun tidur paginya itu udah jadi hutan lindung. Jadi lucu lah, Pak Wangli naik ke gunung, ya kan, sampai ke gunung tiba-tiba ada pamflet nih, ya kan, ini kawasan hutan lindung. Pak Wangli pikir, ini saya sudah tersesat nih, dibawa oleh hantu. Padahal memang itu dilakukan dengan tiba-tiba kan, memang lagi trennya mungkin lah. Kayak bangun jadi semalam ya. Oke. Lagi FOMO. Ya kan? Lagi FOMO ya. Nah, jadi kita juga pulang kata kamu. Oke. Yang itu punya rakyat, itu hak rakyat, dan kita menggunakan hasil alam itu dengan sebaiknya. Bisa lihat di lampu, bisa lihat SMP, bisa lihat lapangan, bisa lihat Opoma, bisa lihat kehidupan masyarakat sosial Lampung yang sudah terbukti sampai hari ini. Oke, siap. Nah, oke Dimas. Sebenarnya masih banyak ya kawan-kawan semua hal yang memang ingin kita kulik, ingin kita bahas dan ingin kita dalami, tapi juga kita tahu bahwa limitasi waktu kita terbatas. Tentu rintangan, tantangan pejuang keadilan itu adalah waktu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, kawan-kawan semuanya, kawan-kawan Purwasisia. Di sisi Free Voice kita kali ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Keadilan Perdamaian Indonesia yang telah mensupport kegiatan ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bro Gibran, Ketua OPMAL, dan Bro Dimas, juga mantan Ketua OPMAL dan sekarang menjadi tokoh pemuda di Pemukiman Lampung, atas diskusi yang sangat segar ya hari ini, ditambah dengan view gunung dan alam yang sangat bagus. Sampai berjumpa di sisi yang lain. Semoga apa yang menjadi cita-cita kawan kita di Lampung dapat dilaksanakan dan digapai dengan penuh sukacita. Sekian dari saya, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Free Voice selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.